وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. Masih di akhir surah Ali Imran di ayat 195. Lanjutan yang kemarin setengah sudah kita baca. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Di ayat ini Allah turunkan karena disebutkan karena permintaan dari Sayyidatina Ummu Salamah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita sering mendengar tentang balasan ataupun pahala untuk orang-orang yang berhijrah, tapi ayat-ayat yang sudah ada itu kayaknya lebih ke laki-laki. Jadi kayaknya ini ayat turun ke semua ke laki-laki yang berhijrah, pahalanya sekian. Enggak untuk kami yang perempuan, padahal kami juga hijrah. Yang hijrah bukan cuma laki-laki, istri-istri mereka juga pada hijrah, tapi enggak pernah kami dapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahum rabbuhum, maka menerima untuk mereka oleh Tuhan mereka, artinya menerima doa mereka, doa ulul albab yang sudah kita baca di ayat sebelumnya. Anni, Allah menerimanya dengan bahwa sesungguhku la udhi'u amala 'amilin minkum, tidak akan aku sia-siakan amalan salah seorang yang beramal dari kalian, baik laki-laki atau perempuan. Artinya Allah tidak membedakan dalam hal menerima amalannya baik laki-laki atau perempuan. Malahan di sebagian ayat Allah justru mendahulukan perempuan. Ba'dukum min ba'd, kata Allah, sebagian kalian itu dari sebagian yang lain. Artinya kalian itu manusia lahir, misalkan anak seorang perempuan lahir dari laki-laki dan perempuan, begitu juga seorang laki-laki juga lahir dari seorang perempuan. Artinya Allah tidak akan membedakan di sisi Allah antara laki-laki dan perempuan. Yang terutama, yang afdal indallah adalah atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, baik dia itu laki atau perempuan. Kemudian berikutnya baru Allah sampaikan fadilah ataupun pahala untuk orang yang berhijrah. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah. Hijrah sendiri artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dulu hijrah yang terjadi di zaman Rasulullah 2 kali. Hijrah pertama, hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama, hijrah ke Habasyah. Cuma Rasulullah yang tidak ikut. Sebagian sahabatnya yang ikut hijrah ke Habasyah, yang akhirnya bertemu dengan Raja Habasyi, yang kemudian beliau masuk Islam, Raja Habasyi. Adapun hijrah yang kedua itulah hijrah muhajirin, hijrah ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum hijrah, hukum hijrah tafsil kata ulama. Apabila kita berada di sebuah tempat yang di situ kita tidak bisa menampakkan identitas keislaman kita, karena misalkan di
ditekan ataupun diancam, di bawah ancaman kita negara Islam, hukumnya saat itu wajib hijrah. Seperti halnya kaum Islam di awal-awal Islam dulu, hukumnya wajib hijrah ke Madinah karena di Makkah itu Allah memang tidak mungkin diterapkan ajaran Islam. Kalau mau salat berjamaah tidak bisa dibunuh. Nah, kalau sudah seperti ini hukumnya wajib hijrah. Wajib hijrah. Malahan sebagian sahabat semua berhijrah kecuali yang dimaafkan untuk tidak berhijrah al-mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang tua, orang sepuh ataupun orang sakit, anak-anak kecil. Nah, itu masih ada dibolehkan untuk tidak berhijrah. Adapun orang yang mampu untuk berhijrah, sedangkan dia berada di sebuah tempat yang di situ dikuasai kafir dan muslimin ini tidak bisa menampakkan identitas keislamannya, karena kalau dia tampakkan akan dibunuh, misalkan mereka tidak bisa beribadat di situ, hukumnya saat itu wajib hijrah. Wajib hijrah. Karena orang yang tidak mau berhijrah nanti dia berdebat sama malaikat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Qalu fima kuntum, di mana kalian? Qalu kunna mustad'afin, kami ini lemah, orang-orang lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa salat di masjid. Kata jangan qalu kunna mustad'afin fil ard qalu fima kuntum inna lillahi wa inna ayatnya. Yang pasti di ayat ini, kenapa kalian tidak berhijrah? Nah, hijrah itu artinya kalian pindah di negara lain, di daerah lain yang di situ kalian lebih nyaman untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara umum tinggal di negara kafir dengan tinggal di negara Islam lebih baik mana Pak Ustaz? Lebih baik di negara Islam seperti negara Indonesia. Kecuali kalau kita memang ada misi tertentu di negara kafir, dengan tujuan dakwah atau tujuan ingin dakwah salah satunya lah pas. Tapi adapun kalau tidak ada tujuan, sedangkan kita hidup di negara ini aman, lebih baik untuk tidak berhijrah, tidak pindah dari negara Islam. Ada di negara luar itu yang pasti anak kita, misalkan kita sanggup menjaga iman, nanti anak kita pergaulannya pasti bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, dengan orang-orang yang tidak benar, anak-anak orang kufar yang akhirnya naudzubillah min dzalik banyak terjadi kejadian. Bapaknya baik, anaknya rusak. Kenapa? Karena dia tinggal di negara yang di situ negara kafir lah, poin-poinnya kafir, aturan-aturan kafir. Kalau misalkan orang memukul anaknya sebut salat, dilapor, bapaknya ditangkap. Nah, negara seperti itu jangan tinggal. Mending tinggal di negara Islam yang nyaman beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Itulah hukum hijrah. Hukum hijrah, kalau seseorang yang tinggal di sebuah negara yang tidak bisa menampakkan identitasnya karena di bawah ancaman misalkan, nah hukumnya bagi dia saat itu wajib hijrah, wajib berpindah ke negara lain yang di situ dia lebih aman untuk melaksanakan amalan Islamnya. Ini falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah ataupun ke Habasyah, kama kana fi sadril Islam, yaitu seperti halnya di awal-awal Islam. Saat itu fakana man aslam wa lam ya'man ala nafsi ya'muruhu an-nabi bil hijrati ila al-Habasyah. Maka saat itu di awal-awal Islam, orang yang sudah Islam kemudian tidak merasa aman terhadap dirinya karena di bawah ancaman kaum jahiliyah kafir Quraisy, ya'muruhu an-nabi, Rasul memerintahkan mereka saat itu untuk hijrah ke Habasyah. Nah, Habasyah daerah Ethiopia yang orang hitam, Somal. Ila an ja'ahul idzn, sampai hingga datang izin ke Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Nah, hingga suatu ketika Rasul mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. La ilaha illallah. Jadi kata Allah, falladzina hajaru, maka orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah atau dari Makkah ke Habasyah,
Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Seperti kaum muslimin muhajirin, mereka berhijrah karena diusir, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir beliau di Makkah mau dibunuh, karena beliau terpaksa keluar. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka dikeluarkan akan mereka dari rumah-rumah mereka, artinya dikeluarkan secara paksa oleh musuh mereka. Dan kemudian wa'udhu fi sabili, dan mereka disakiti di jalanku, dalam menjalankan agamaku, artinya mereka disakiti, dihina, dicaci, disiksa. Artinya mereka disakiti fi sabili, di jalan. Di jalan di sini artinya fi dini. Mereka disakiti karena mereka menjalankan agamaku, itu Islam, kata Allah. Wa qatalu, dan mereka berperang melawan kuffar. Kemudian wa qutilu, dan mereka terbunuh. Ada sebagian berperang dan kemudian terbunuh. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, ini balasannya. Sudah berhijrah, sudah dikeluarkan dari rumahnya, kemudian mereka disakiti karena menjalankan Islam, dan kemudian mereka mau melawan, berperang, dan sampai terbunuh. La ukaffiranna anhum, kata Allah, sungguh aku kafarat, ataupun kafarat ini artinya aku tutup, kayak pengampun. Aku ampunkan untuk mereka akan dosa-dosa mereka. Kafarat ini artinya ay asturha bil maghfirah, aku tutup dosa-dosa mereka, kesalahan mereka dengan pengampunan, diampuni dosanya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat tidak dihukum semua dosanya. Kemudian wala udkhilannahum jannatin, dan yang kedua, setelah kalau misalkan ada dosa aku ampuni, kata Allah. Wala udkhilannahum, dan sungguh aku masukkan akan mereka akan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Artinya inilah pahala orang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang di mana Pak? Ya di Palestina. Yang mereka yang benar melawan kufar, penjajah. Nah, mereka itulah yang sekarang mendapatkan pahala, yang mendapatkan pahala. Thawaban, itu semua surga, itu diampuni dosa, kemudian mendapatkan surga, itu adalah thawaban, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus thawab, dan Allah di sisinya yang baik dari pahala ataupun balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan untuk orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalkan kita tinggal di negara Islam, nah seperti Palestina sekarang, tinggal di negara Islam, apakah harus hijrah ketika misalkan dijajah oleh negara luar? Itu hukumnya wajib membela negara, wajib bela negara. Makanya mereka lakukan sekarang benar, yang mereka lakukan sekarang, walaupun ya subhanallah sehari banyak yang meninggal, tapi yang mereka lakukan itu adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib melawan, karena sebuah negara jika kafir masuk, seperti kita dijajah oleh semua Belanda, dijajah semua Jepang, dan dulu ulama kita, masyarakat kita saat itu juga benar yang mereka lakukan, yaitu melawan. Karena sebuah negara Islam jika dijajah oleh negara luar, wajib melawan, wajib lawan, harus lawan. Karena kalau tidak lawan, dijajah, kita dibuat di bawah jajahan orang kufar. Untuk walaupun Ustaz kan cuma sedikit ngelawan kayak sia-sia, enggak, karena kemenangan, kekalahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan kemenangan untuk golongan yang sedikit yang tidak ada persiapan, Allah kalahkan golongan yang besar. Ya. Sebenarnya misalkan kita negara kita, na'udzubillah min dzalik, dijajah, wajib lawan, wajib berperang untuk mengusir kembali penjajah. Seperti yang mereka lakukan sekarang, walaupun ya korbannya yang syahidnya sangat banyak,
Tapi yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya negara kita termasuk ini wajib membantu. Termasuk kita ini wajib membantu yang nanti di hari kiamat jika tidak ada bantuan dari kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau kita pakai minimal bantu dengan memboikot produk-produk Yahudi misalkan. Minimal sekali itu. Kalau di rumah kita masih yang kita pakai masih produk Yahudi ya, dari kiamat tunggu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa membantu dengan harta lebih baik. Nah, kalau untuk berperang kita susah, kalau dapat visa juga sulit. Nah, ribet negara sudah seperti sekarang. Nah, tapi minimal kita sebisa mungkin kita membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Karena yang pasti hukumnya wajib terhadap muslimin untuk mengusir penjajah dari negara Islam, untuk mengusir orang kafir yang berkeinginan untuk menjajah negara Islam. Wajib membantu semua muslimin yang tujuannya untuk mengusir kembali penjajah. Seperti yang di Palestina, wajib terhadap semua muslimin, terutama dulu yang dekat-dekat itu Mesir, Jordan, yang dekat-dekat. Mereka wajib seharusnya untuk mengusir kembali, mengusir penjajah. Kalau misalkan mereka juga tidak bantu, maka berpindah ke negara berikutnya. Pokoknya ujung-ujungnya semua muslimin dituntut untuk berusaha mengusir kembali penjajah dari negara Islam. Semoga Allah memberikan Allahumma yansurul muslimin. Semoga Allah berikan pertolongan kepada muslimin yang tidak takut mati. Muslimin akhir zaman penyebab utama karena takut mati, cinta dunia, takut mati, sehingga takut melawan kufar. Kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ftahna futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.